Kudus. Kita menemukan bahwa melalui penjelasan daripada perintah agung ini, ada 3 oknum kealahan yang terlibat langsung dalam penyelamatan manusia. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Satu jaminan yang pasti tentang penyertaan Tuhan. Baik. Otoritas dan jaminan penyertaan Allah Tritunggal itu mewarnai kehidupan dan pelayanan dari Rasul Paulus dan jemaat yang dilayaninya. Dan melalui nasihat terakhir dan salam di dalam pelayanan yang diberikan kepada jemaat yang tercatat dalam kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, oknum kealahan yang kedua, dan kasih Allah, oknum kealahan yang pertama, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oh, luar biasa. Kuat kuasa Allah lengkap dalam Tritunggal, Trinitas. Kemudian nasihat Musa kepada bangsa Israel berkaitan dengan kasih kepada Allah adalah perintah yang utama dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa dalam arti Tritunggal dalam keesaannya, bahwa mengasihi Allah itu adalah satu perintah yang utama. Dan Yesus sendiri meneguhkan hubungannya dengan Bapa dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Firman Tuhan katakan, aku dan Bapa adalah satu. Dalam hal apa aku dan Bapa adalah satu? Dalam maksud dan tujuan yang sama. Selanjutnya, Allah Tritunggal dalam kisah penciptaan, oknum ketiga Tritunggal turut serta dalam penciptaan. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua dan ayat 26 mengatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan kita lihat di sini, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lihat, oknum ketiga kealahan terlibat dalam kisah penciptaan. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita memiliki bentuk jamak yang menggambarkan 3 oknum kealahan terlibat dalam penciptaan secara khusus manusia. Baiklah kita yang adalah satu itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Luar biasa, puji Tuhan. Kita menemukan catatan Alkitab juga berkaitan dengan bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia pada zaman dahulu, zaman kita sekarang ini pada akhir zaman. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah Bapa berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi sebagai perantara antara Allah dan manusia. Pada zaman dahulu Allah berbicara kepada manusia melalui para nabinya. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir
Yang ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, oknum kedua Tritunggal, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak untuk menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Bapa, Yesus Kristus. Cahaya wujud Allah yang menopang segala sesuatu oleh dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Oh, luar biasa. Allah anak dalam peran aktifnya. Baik, bagaimana firman Tuhan telah menjadi manusia dalam penjelmaan yang dijelaskan dalam kitab Injil pasal 1 ayat 1, 2, 3, dan 14. Ayat pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman. Siapa firman ini? Firman itu bersama-sama dengan Allah, Allah Bapa. Allah dan anak firman dalam itu peran adalah aktifnya. Baik, Allah. Bagaimana firman Tuhan telah, ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Allah anak itu bersama-sama dengan Allah Bapa. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, penjelmaan Yesus, Putra Allah, oknum kalan yang kedua, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita ikuti selanjutnya bagaimana Yesus Kristus sebagai oknum kedua Tritunggal dalam peristiwa penciptaan. Di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16 dan 17, firman Tuhan katakan, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang dan segala sesuatu ada di dalam dia. Puji Tuhan. Baik, sekarang kita lihat apa tugas dari oknum kedua Tritunggal. Di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-9. Dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada lagi rahasia keselamatan bagi saudara dan saya. Karena Yesus sudah mengungkapkan, membukakan rahasia itu demi keselamatan kita, umat manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tugas dari oknum kedua kealahan ini luar biasa. Lanjut. Baik, kita ikuti di dalam pekerjaan oknum ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 menjelaskan bahwa pekerjaan daripada oknum ketiga kealahan bukan saja memberikan jaminan penyertaan sampai pada akhir zaman, tetapi juga memberikan penghiburan. Tetapi penghibur
yaitu Roh Kudus, akan diutus Bapa dalam namaku, kata Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat, Roh Kudus memberikan jaminan penyertaan sampai akhir zaman. Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh Kudus juga akan mengingatkan segala kebenaran yang pernah kita pelajari dari firman Tuhan. Sehingga pada saat kita harus mempertanggungjawabkan iman kita atas kebenaran firman ini, maka Roh Kudus akan memberikan penerangan kepada kita sehingga kita dapat memberikan jawaban atas iman kita sesungguhnya kepada Allah. Baik, mari kita masuk dalam kesimpulan. Melalui judul pembahasan malam hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa satu, doktrin Kristiani tentang Trinitas atau Tritunggal, tiga oknum kealahan yang esa dalam peran aktif sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam rencana, maksud, dan tujuan yang sama, terbukti dalam fakta-fakta Alkitabiah yang dapat diterima dan dipercayai dan diimani dalam iman Kristiani. Yang kedua, Allah Trinitas atau Allah Tritunggal dalam kodrat dan derajat ilahi yang sama terlibat langsung dalam penciptaan, penebusan, demi penyelamatan seluruh umat manusia. Dengan demikian, kita menemukan kesimpulan yang berikut. Yang ketiga, Allah Tritunggal atau Trinitas memiliki otoritas di sorga maupun di bumi dan memberikan jaminan penghiburan, penyertaan senantiasa sampai akhir zaman. Yang keempat, bersedialah bagi kedatangannya yang segera. Percayalah, Allah Trinitas, Allah Tritunggal memberkati saudara dan saya, bahkan kita semua. Amin. Baik, mari kita bersatu hati mengaminkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Bapa, pencipta dan penebus kami, dengan ucapan syukur kami datang. Berterima kasih atas pimpinan dan lindungan-Mu yang menolong kami mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Dan kami percaya bahwa sebagaimana janji dan jaminan yang Tuhan berikan kepada kami, Roh Kudus akan menyertai kami, memberikan jaminan perlindungan, memberikan penghiburan, mengingatkan kami akan segala kebenaran yang kami pelajari. Sehingga pada akhirnya kami memiliki iman kepada Allah Trinitas, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang terlibat langsung dalam penciptaan, dalam penebusan, demi penyelamatan umat manusia di dunia ini. Terpujilah Bapa, Bapa yang kekal, melalui putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus dan roh penghiburan dari Roh Kudus itu, berikan jaminan dan pertolongan kepada kami untuk bertumbuh dalam iman Kristiani kepada Allah Tritunggal, Trinitas, sesuai dengan amanat firman-Mu. Bapa di surga, tolonglah kiranya, berikanlah pengertian lebih dalam lagi kepada kami, agar kami dapat bertumbuh dalam iman untuk mempersiapkan diri bagi hari kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Diberkatilah seluruh peserta belajar Alkitab interaktif online, mulai malam hari ini sampai pada tanggal 1 Oktober yang akan datang.
baik hamba-hambamu yang akan melayani setiap malam, maupun para peserta melalui kegiatan KPA, melalui kegiatan kelompok, baik di rumah, baik di gereja, bahkan di mana saja. Kiranya kuasa Allah yang tak terbatas itu akan menolong, menyertai, dan memberkati kami semua. Sejak malam hari ini hingga pertemuan ini akan berakhir pada tanggal 1 Oktober yang akan datang. Terpujilah Engkau Bapa di atas segala perkara, karena kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak kepada hamba Tuhan, Pendeta George Pena. Di malam yang pertama ini sudah memberikan satu pembahasan singkat, padat, dan jelas mengenai Trinitas. Untuk itu kami kembali menghimbau kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa, dimanapun Anda berada, dan juga mengikuti melalui aplikasi Zoom, YouTube, dan juga live streaming Facebook. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang pembahasan pada malam hari ini, kami memberikan kesempatan untuk langsung memberikan pertanyaan melalui chatting kolom Zoom dan juga live streaming Facebook. Untuk itu, sebagai informasi kepada kita semua bahwa besok malam tema pembahasan kita mengenai Alkitab. Tema pembahasan kita mengenai Alkitab yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Firaun Lekunah. Sekali lagi kami menghimbau kepada kita semua, para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini, sampaikan berita sukacita ini kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, untuk kita sama-sama belajar Alkitab interaktif online sejak malam ini dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2021. Dengan demikian, saya Denny Kanajo menyampaikan ucapan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.